Ngopi dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Min yaumina hadza ila yaumin nahdah, amma ba'du. Saudaraku sekalian sebangsa setanah air yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa 2 hari ini ada momentum yang besar. 1 Mei sebagai May Day, Hari Buruh Internasional. 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional. Saya pribadi menyampaikan selamat Hari Pendidikan, tetapi sekaligus berharap semoga pendidikan kita ke depan menjadi pendidikan yang lebih berorientasi untuk mencerahkan dan dalam tanda kutip membebaskan anak didik, anak bangsa, supaya pendidikan itu tidak sekedar seremonial, tetapi harus betul-betul pendidikan yang mencerahkan dan membebaskan anak didik dan anak bangsa kita. Sehingga dengan pendidikan itu peradaban bangsa kita semakin maju, semakin berperadaban yang ideal. Tentunya dalam konteks kita sebagai manusia di dunia ini. Saudaraku sekalian yang kami hormati, pada kesempatan yang ketiga kemarin saya menyampaikan ada suatu hadis, al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin, bahwa surganya Allah itu sangat merindukan terhadap 4 golongan. Di mana 4 golongan tersebut adalah yang pertama taliyul Quran, orang-orang yang mau membaca, menghayati, dan sekaligus mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, wamut amil ji'an, redaksinya adalah memberi terhadap orang-orang yang kelaparan. Tapi pengertian secara umum adalah bagaimana kita sebagai manusia untuk selalu menghadirkan rasa empati, rasa kepekaan sosial terhadap orang atau pihak lain yang membutuhkan. Yang ketiga adalah wahafidhil lisan, dan menjaga lisan. Menjaga lisan ini dalam konteks kekinian atau konteks hari ini itu menjadi persoalan yang agak penting. Di saat kita itu sudah diliputi kehidupan yang sedemikian terbuka, kehidupan yang sedemikian global, didukung dengan satu perangkat informasi yang sedemikian canggih. Jadi kalau ada orang tanya, loh aku setiap hari itu diam kok. Lisannya diam, tetapi kan tangannya itu usil. Karena kita punya medsos, kita punya senjata yang namanya gadget, handphone, medsos. Kalaupun kita lisannya diam, tetapi kalau tangannya usil, itu juga namanya masuk dalam kategori tidak bisa wahafidhil lisan. Nah, maka pemahaman wahafidhil lisan itu artinya apapun yang kita informasikan terhadap orang lain, apapun itu bentuknya, dengan media lisan kita, dengan suara kita,
dengan ceramah kita atau dengan tulisan kita, itu sedapat mungkin harus kita upayakan betul-betul hal yang bermanfaat. Betul-betul hal-hal yang sekiranya itu diketahui oleh orang lain tidak menghadirkan kemudorotan. Tapi betul-betul hal-hal yang bermanfaat bagi pendengar, bagi siapapun yang membaca, dan bagi siapapun yang menyerap informasi atau ilmu yang kita sampaikan. Nah, sampai-sampai ada hadis salamatul insan fi hifdzil lisan, bahwa orang itu atau keselamatan seorang itu ditentukan oleh lisannya sendiri. Nah, itu menunjukkan bahwa sedemikian pentingnya bahwa kita wajib di dalam menjaga lisan, agar lisan sebagai anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai manusia itu betul-betul hanya kita gunakan lisan tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat. Sekiranya kita tidak bisa menggunakan lisan untuk hal yang bermanfaat, maka sebaiknya kuncilah lisan kita atau diam. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah was-shaimina fi Ramadan. Orang-orang yang mau melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Puasa Ramadan itu ibadah yang sangat istimewa, karena beda dengan ibadah-ibadah yang lain yang bisa dinilai oleh orang lain. Nah, khusus ibadah puasa ini yang bisa menilai dan bisa memastikan kita berpuasa atau tidak, itu hanya kita seseorang. Hanya urusan kita sebagai pelaku ibadah puasa tersebut dengan Tuhan yang Maha Esa. Orang lain tidak bisa ikut campur terhadap ibadah kita, karena puasa itu ibadah yang sangat privat, yang sangat privasi antara si pelaku ibadah tersebut dengan Tuhannya. Nah, kenapa kita harus melaksanakan puasa Ramadan? Puasa Ramadan itu bukan sekedar karena kewajiban sebagaimana dalam Al-Quran, memang kita diwajibkan, kutiba alaikumussyam, dan tujuan akhir dari kenapa kita harus melakukan puasa itu supaya kita bertakwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu artinya secara umum, dengan kita berpuasa nantinya kita semakin imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Kita semakin mampu untuk mengupayakan semaksimal mungkin bisa memenuhi aturan-aturan yang telah digariskan oleh Tuhan, dan juga kita bisa menjauhi apapun yang dilarang oleh Tuhan. Itu output dari kita nantinya berpuasa. Apakah otomatis orang yang berpuasa itu kemudian menjadi takwa? Tentu tidak. Tergantung level atau derajat puasa orang tersebut. Maka nanti dalam puasa itu nanti ada level-levelnya. Ada puasanya orang biasa yang sekedar tidak minum, tidak makan dari subuh hingga maghrib. Tetapi kita sebagai orang dewasa tentunya puasanya bisa lebih jauh dari itu. Tidak sekedar makan minum, tapi puasa di dalam kita mengendalikan akal pikiran kita, hati nurani kita, supaya sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia, di mana kita sebagai seorang hamba dan Allah sebagai Tuhan. Nah, kita betul-betul memanifestasikan diri kita sebagai seorang hamba yang harus mengabdi kepada Tuhan. Yang kemarin saya sampaikan berkali-kali bahwa bentuk
pengabdian kita adalah kesalehan, baik secara individu yang berorientasi kepada hablum minallah, lebih-lebih kesalehan sosial, bagaimana kita hidup sebagai makhluk sosial yang harus menjaga keharmonisan baik kita terhadap orang lain, juga bagaimana manusia di dalam menjaga keharmonisan terhadap alam semesta. Demikian yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Akan kita lanjutkan dengan perbincangan mengalir, semoga menjadi ruang perbincangan yang dinamis dan bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.